Nah, kan kalian sudah pernah ngalamin era timnas dari berbagai era lah ya. Menurut kalian timnas kita ada perubahan nggak sih? Apakah atau apa yang paling berubah dan apa yang tetap stagnan aja gitu? Ada yang mau? Kalau berubah sih, kalau menurut gua dengan komposisi yang sekarang ada naturalisasi jauh berbeda. Itu membuat cara pandang dan mentality berbeda. Gitu ya. Itu kalau menurut gua. Jadi akhirnya membuat pemain-pemain yang mungkin dia cuma ada di liga domestik terpacu untuk bisa lebih baik. Itu sih kalau buat gua. Kalau Jadi dari sisi itu. Jadi ada rivalitas membuat itu jadi Iya, baik ya. karena pasti mentality kalau dia udah main di luar itu membawa pengalaman dan vibes yang beda memang. Ada transfer knowledge di Itu situ. kita bisa lihat dulu zamannya Rocky Putirai. Waktu pas dia main di luar, pas dia main di lokal lagi, itu PD-nya beda. Beda ya. Iya. Beda banget. Yang akhirnya dia lebih lebih luas dan wah gila sih emang beda sih Iya, iya, gitu. iya. Tapi ada yang stagnan nggak? Stagnan kalau menurut gua cuma pergantian pelatih. Jadi yang akhirnya bola ini kan teamwork, ya kan? Bukan untuk 1-2 orang doang yang muncul, ya kan? Semua punya penting dari kiper sampai striker sampai bench sampai pelatih. Jadi nah, kalau teamwork biasanya kan kalau tengah jalan lu ganti-ganti, aduh, kan akhirnya chemistry akan lu ulang lagi dari awal. Okay. Gitu loh. Ya kan? Ibarat suami istri, lu tiap hari ketemu akan lebih tahu dibanding waktu pacaran. Iya dong. Iya betul. Iya kan? Udah yang Gitu. tadinya nggak kelihatan kan Iya. selama pacaran kalau sudah Yang jadi lama istri kan beda ya. Betul, yang lama kan chemistry itu bisa nyampe kan. Gitu, dia lari kemana dia langsung tahu, ya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau menurut lu kondisi, kalau lu harus jujur ya, kondisi Indonesia hari ini sepak bolanya bikin optimis atau justru bikin ragu? Dengan kondisi-kondisi kayak yang lu tadi bilang ya. Kalau bahwa ditanya soal optimis sih, Harus optimis. dari dulu dihancurin terus kita optimis aja kan. Sebagai penggemarnya selalu optimis. Iya, optimis aja kan. Dan berdoa. Makanya ya sebenarnya ya kalau namanya loyalitas supporter tuh tidak perlu lagi dipertanyakan nggak bisa. sebenarnya. Bahkan ya. sampai waktu Harga yang mati optimis. Iya. PSSI-nya lagi dualisme terus akhirnya harus tetap ngirim timnas yang waktu Simon McManamy Iya, benar. dengan pemain apa adanya. Iya, tetap Gue tetap optimis dukung, ya. tetap Tetap optimis. optimis. Jadi gini, kalau gue mentalnya, gue nggak tahu ya, mudah-mudahan semua pemain juga maju aja dulu di lapangan. Iya. Urusan kalah menang jangan kalah mental sama yang lain Iya, gitu. iya. Nah itu yang kadang-kadang masih yang Indonesia nggak kalah skill kok, mental itu. Nah saya tadi mungkin ada hubungannya sama Arya. Ini juga berhubungan dengan struktur tiang fondasi yang mau dibuat seperti apa, dari yang Liga 2, 3, 4 sampai akhirnya ke timnas. Kalau ini dirubah-rubah terus kan akhirnya kita mau bikin sesuatu kan nggak kayak bisa balikin tangan ya. Dulu pas eranya Alfred Riedel salah satu ada harapan nih kayak dapat hilal bagus gitu ya, yang waktu AFF 2000 berapa tuh? Yang akhirnya di final kita lah sama Malaysia. Padahal udah menang 3-0 di pertama ya. 2010 bukan? 2010 yang pertama kali akhirnya ada naturalisasi Christian Gonzalez dan Gonzalez, sama Irfan Gue Bahdim. nonton tuh di Gue nonton di sini. Itu kali ya kalau kita misalnya kita kan masuk final udah berkali-kali ya. Tapi kayaknya yang harusnya final itu harusnya bisa jadi juara tuh mungkin harusnya di 2010 Iya, itu ya. itu salah satu chance terbesar Chance saat paling itu. besar, ya. itu saat yang isunya Leicester itu ya. Oh bukan isu Alphard bukan? Tapi gue mau nambahin Kak, tadi ya timnas ya perbedaannya kalau sekarang menurut gue secara gamblang ada naturalisasi, which is ya mungkin fine aja lah, itu mungkin di negara lain pun ada lah. Sah-sah aja. Tapi gini, menurut gue sebagai fansnya timnas, kalau gue orang gamblang-gamblang aja lah. Iya. Mau gimana ngaturnya, gimana itu ngelatihnya, mau siapapun pelatihnya, lu mainnya udah sampai mana? Contoh Korea sama Jepang lah. Zaman dulu Korea Jepang ya udah se-Asia aja. Tapi sekarang dan kebetulan gue punya privilege kemarin karena gue idola Jerman. Piala Dunia gue nonton game pertama Jerman dan Jepang. Oke. Gue Jerman banget dong. Kalah men Jepang. mainnya gila banget Jepang. Itu jadi
that's it. Lu ngomongin timnas, lu hasilnya sampai mana? Udah itu aja. Oke. Mau gimana ngaturnya, lu kalau nggak sampai di taraf itu ya gagal dong. Udah, akuinnya gagal gitu. Kan kita pengen lihat sekarang kita main AFF aja deg-degan mulu gitu. Ya kan? Asia Tenggara dan sekitarnya. Nah, tapi kan kita pengen leverage terus lah. Kita main Asia, ya kan? Pengen World Cup. Nah, udah, lu pasti aja. Itu berjalan nggak? Contoh udah Jepang aja paling bener lah kalau gue. Nah, terus gini, oke. Kalian oke nih ya, aku agak flashback. Karena aku kita belum cerita-cerita nih. Pengen tahu perasaan kalian sebagai fans timnas. pencinta sepak bola juga ya kan. Kita Penikmat, kemarin ya. tuh kan hanya tinggal 2 kali 90 menit menuju ke Piala Dunia. Lalu kemudian kita harus gagal di round keempat dengan dikalahkan oleh Saudi yang dimana kita sudah pernah mengalahkan mereka dan juga dikalahkan sama Irak kemarin. Apa perasaan kalian pada saat kita ternyata gagal akhirnya? Hancur lah. Di luar hancur, gue ngerasa momen kemarin adalah mungkin satu-satunya era timnas. Gue nggak tahu, mudah-mudahan ke depan ada lagi terulang rasa itu gitu. Timnas itu akhirnya menjadi milik bangsa Indonesia. Banyak banget gue ngelihat akhirnya saat pertandingan timnas main itu seperti berhenti dunia di Indonesia yang semua orang nonton timnas. Bahkan yang nggak pernah nonton timnas akhirnya nonton timnas gitu kan. Itu yang katanya ada tim fans FOMO lah ya Gue gitu. nggak masalah dengan fans Iya. FOMO-nya, tapi buat gue pada saat lu membuat sesuatu dan itu menyentuh hidup masyarakat, Betul. itu Pasti buat gue luar otomatis, biasa. iya. Jutaan doa, jutaan mereka effort mau nonton timnas segala macam, tiba-tiba ya tinggal 90 menit bisa merubah hasil itu dan gagal, wah hancur. Kita nggak usah apalagi pemainnya ya. Apalagi pemainnya. Kita jutaan manusia rakyat Indonesia rasanya sedih lah. Hari itu hari setengah tiang lah. Gimana ya? Ya, sebenarnya kalau gue ngelihatnya gini, sebenarnya kan dari pas memulai itu sudah ngelihat, udah kepilih pemain segala macam, itu kan ada masa prime ya. Memang yang terakhir itu buat gue itu kayak udah titik maksimal yang jujur skuadnya ya, kedalaman skuad segala macam. Dan selalu diberikan jalan sampai ke titik itu. Ya lemesnya sih, waduh, ini mau ulang dari nol lagi satu. Pemainnya pasti akan berubah lagi karena pasti dari nol lagi karena dia pasti kan bertambah umur pemain-pemain ini kan. Belum tentu pas sekarang masih di usia sekarang dia lagi ibaratnya ngepicknya. Nah itu yang akhirnya belum tentu akan keulang lagi kesempatan itu. Itu sih yang akhirnya wah gila sih. Dan itu kayaknya era di mana timnas beneran milik rakyat Indonesia itu. Timnas milik rakyat Indonesia, bukan timnas sekedar mewakili negara. Gitu. Jadi rasa itu yang nggak pernah didapat. Dan percaya apa nggak, pas era timnas yang kemarin itu. Yang kemarin tuh yang kapan? Yang eranya bukan yang kalah, bukan yang Patrick Kluivert, yang sebelum STY ya. Buat gua mungkin itu tadi gue bilang era timnas yang beneran dimiliki oleh semua orang. Mereka bisa effortkan untuk rasanya susah loh membuat sesuatu yang hari menjadi milik rasa semua orang itu belum tentu bisa diulang lagi gitu. Jar, gimana Jar? Iya, kalau gue jadi malah bingung posisi gue. Bingungnya Kenapa bingung? Mungkin kalau orang jadi kayak kecewa dan ya pastilah karena kan kita mendukung terus, tapi gue kayak ya udahlah. Jadi sampai kayak gitu loh. Jadi kayak tapi I think that is wrong gitu kan. Nah tapi ya itu, jadi kondisinya ini udah jadi sebuah olahraga dan kebanggaan ya, dan orang menantikan luar biasa. Indonesia tuh emang kayak sepak bola tuh luar biasa lah. Nah di sini emang jadinya kayak, aduh kok gini ya gitu, kayak ada, tapi gini loh, kayak love and hate call itu. Jadi kayak ini gue
nyalain siapa? Def Leppard. Iya. Love and Hate. Gue Love and hate relationship Iya, kayak gue frustasi tapi gue nyalain siapa ya? Gue Iya. kayak gitu loh, udah kayak gitu sih. Iya, Kak. iya. Tapi kan gini, kita sebagai fans ya, kan kemarin sempat ada statement selalu disuruh bersabar, ya kan? Menurut kalian? Yang nyuruh bersabar siapa? Iya banyak Iya. lah, ya kan? Termasuk federasi kan kemarin harus sabar, Iya. karena semua butuh proses, ya kan? Selalu begitu kan, Iya, gitu. iya. Dan aku pengen dengar dari kalian ya sebagai fans timnas yang dari era ke era sudah mengikuti, dari era kegelapan sampai kemarin hype-nya ada sampai kemudian turun lagi gitu kan. Kalian ngerasa sabar itu akhirnya ada batasnya nggak sih? Kalau misalkan federasi tidak membawa STY ke sini, mungkin kita sampai kapan akan tetap terima aja jadi orang sabar. Tapi karena federasi sendiri yang membawa STY ke sini dan STY membuat satu, sebenarnya kalau masalah skill balik lagi, nggak terlalu jauh beda antara yang generasi sebelum-sebelumnya pelatih. Tapi satu yang gue lihat daripada pas saat STY, gue tidak membela ininya ya, tapi yang gue lihat adalah pada saat itu timnas dan kita sebagai penonton pendukung timnas, kita sampai di mental di titik di bawah kita tidak takut ngadepin siapapun. Mau ketemu Jepang, mau ketemu Australia, harapan untuk menang itu ada dan kita nggak pernah takut dengan nama besar siapapun. Buat gue sampai di titik itu STY berhasil. Iya, iya. Terserah orang mau bilang gua STY belum pernah ngasih. Men, di Indonesia itu bukan hasil yang belum pernah juara ini, belum pernah ngasih piala ini. Lu bawa STY ke sini, yang berhasil dia rubah adalah mentalitas. Mentalitas pemain, mentalitas penontonnya sampai pendukungnya. Itu buat gua hal yang lebih mahal. Kalau mental itu udah dapat, sebetulnya kita tinggal tunggu waktu. Ya cuman balik lagi kan akhirnya ada hal terkonyol lah yang menurut gue tiba-tiba di tengah jalan diganti ya. Kita sebagai pendukung mau suka tidak suka, mau tidak mau cuman bisa nerima. Kayak Fajar tadi mau nyalain siapa. Iya. Itu aja paling. Iya. Tapi oke, sebagai fans garis keras ya, lo masih percaya nggak sih sama proyek timnas sekarang? Percaya nggak? Kalau ngelihat pemainnya mumpung masih di masa prime-nya mereka, gue sih harus percaya. Tinggal ngeramunya seperti apa yang gue nggak tahu, ya kan? Dan gue juga nggak tahu apakah ngeramunya memang pure dari tangan sendiri atau dengan campur tangan yang lain juga gue nggak tahu, ya kan? Yang akhirnya banyak pala, banyak suara, yang akhirnya pelatihnya pusing lagi ganti lagi, ya kan? Ya kan? Kan itu. Kalau dibilang sabar, kenapa kemarin nggak sabar untuk menahan dulu STY? Ya kan? Jadi sebenarnya yang nggak sabar itu supporter, fans atau nggak tahu. Kalau kita kan happy aja ya. Kalau kita ngomong penikmat happy aja. Kita kan nggak punya hak milih pelatih, kita nggak punya hak milih pemain. Kita cuma terima apa adanya dari apa yang dibuat oleh federasi. Mereka ngasih seorang sosok yang bisa memberi harapan dan ternyata kejadian sampai terus tiba-tiba dihancurkan lagi. Ya sekarang kita harus mulai lagi dari nol. Ya mau nggak mau, suka tidak suka tetap akan dukung. Gue sih akan tetap akan dukung. Tapi apakah ekspektasinya sebesar yang dulu? Belum tahu. Kita lihat sambil berjalan aja gitu. Stok pemainnya sih masih ada. Umur juga mungkin ada beberapa yang masih bisa. Warisan pemain sih masih oke. Dari naturalisasinya, ya kan? dari yang lokalnya Marcelino masih panjang, terus Ramadan Sananta masih panjang, Arhan juga masih punya kesempatan, Rizky Ridho. Kita masih punya harapan. Cuman ini kan pion dari sebuah bidak. Tapi si pemegang papan caturnya ini mau bawa kemana itu balik lagi tadi. Itu doang. Oke. Ini aku mau nanya ya. Selama kalian jadi fans timnas ya, pertandingan timnas yang mana yang benar-benar unforgettable buat kalian? Yang paling seru, yang paling menegangkan atau pokoknya unforgettable deh. Gue yang lawan Korea. Yang lawan Korea. Ya? Yang seri ya. Yang seri dan akhirnya lolos kita. Gitu. Arya? Iya, itu kayak ngepick tuh. Wah, gila timnas gue sampai segininya. Itu gila sih. Fajar juga? Itu.
momen yang paling nonton nggak waktu itu? Nonton, tapi kalau gue sih karena waktu itu gue nonton langsung yang kalah, tapi malah yang di Malaysia AFF sih. Karena gue nontonnya di Bukit Jalil. Oh, oke. Jadi itu kan udah kayak di atas kertas Iya, menang tuh. yang 2010 itu. Yang Leicester itu. Iya. Jadinya kayak wow, sepak bola nih. Jadi emang kalah menang ya gitu deh. Kita penyuman penikmat, Iya, pendukung. iya. Tapi memang hype-nya waktu pada saat kita lawan Korea itu gila ya. Gila. Luar biasa Luar sih. biasa. Itu hampir rata-rata tamu narasumber gue yang datang ke sini rata-rata Itu kalau ya? ditanya pasti momennya itu. Itu kayaknya udah jadi momen almost hampir sebagian besar pencinta. Iya, bahkan yang nggak timnas. pernah ngikutin timnas sama sekali pun. Karena begadang-begadang. nge-trigger hope kan. Trigger Iya, hope. Iya. Sangat, itu paling sangat. iya sih. Itu gue baru sekali itu nonton bola ngalah-ngalahin nonton film horor. Iya. Nontonnya di balik pintu, say. Iya kan? Deg-degan ya. Iyalah gila lu penalti sampai muter lagi. Aduh, gila sih itu iya, gila. Itu intensitasnya tuh. Dan kita lihat di situ ya pemain kita fisiknya luar biasa. luar biasa. Gila lo kayak nggak kelihatan capek. Spartan ya. Itu sih dorongan dari mentality tadi. Itu, ya. betul. Bener. Gila sih, keren. Terus oke. Nih ya, sekarang gue pengen ngobrolin soal liga kita. Kalau dari kacamata fans ya, dari kacamata kalian ya. Fans liga lah kan, Bobotoh, La Viola. Menurut kalian kualitas kompetisi kita udah layak belum untuk jadi fondasi timnas kita? Artinya liga kita yang sekarang ini mau liga 4-nya kah, 3-nya kah, 2-nya kah, 1-nya kah? Bisa nggak sih menjadi mesin pencetak pemain untuk ke timnas? Karena kalau kita lihat kondisi timnas sekarang ya kan dengan adanya, maksudnya kita bukan tidak mendiskreditkan masalah naturalisasi ya. Tapi dengan adanya itu kan itu menjadi satu pembuktian nggak sih bahwa liga kita itu belum bisa berkontribusi banyak terhadap Fondasi timnas. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih bisa, masih bisa punya harapan. Kenapa? Bahkan di yang musim ini gue banyak lihat pemain-pemain yang ini harusnya udah mulai layak sebagai untuk seleksi timnas dan lain. Kayak kemarin gue lihat siapa pemain Persija striker Excel, iya. itu ngeri men. Itu dia orang kemana? Maksudnya kemana aja dari dulunya gue nggak pernah ngeliat. Tapi dia juga gak terlalu, maksud aku bukan juga usia yang terlalu muda banget kan, dia di 225 juga Betul, kan. betul. Tapi lagi kan prime-nya tuh harusnya. Prime-nya bukan masalah prime umur ya, tapi dulu sama sekali nggak masuk radar. Nggak kelihatan ya. Betul ya. Terus ada beberapa pemain lain juga yang ini mestinya bisa. Jadi menurut gue itu harapan lah. Maksud gue tetap untuk sebuah fondasi liga timnasnya bagus. Itu berasal dari liga yang bagus mestinya. Liga yang berjalan baik karena di situ terdapat pemain-pemain yang bisa tumbuh berkembang, membuat sebuah strata baik untuk akhirnya jadi fondasi bagus untuk timnas. Nanti masalah seleksi dan apa-apa itu balik lagi tergantung dari keputusan coachnya ya. Tapi untuk itunya masih bisa. Lihat Rido itu udah menurut gue, Rizky Rido itu kualitasnya udah internasional buat gue. Salah satu back lokal yang gue ngefans banget sama Rizky Rido. Itu kan aset banget buat di Liga Indonesia kan. Itu dia. Iya. Tapi tinggal bagaimana kita memperbanyak Rido yang lain Rido yang lain, betul. Itu yang memang saat ini ya mungkin masih bisa dihitung jari nih sekarang untuk skuad timnas yang sekarang, pemain dari liga lokal liga lokal. Tapi kan sekarang kan sudah mulai banyak pemain-pemain kita yang pemain diaspora, kalau aku mengatakan bukan naturalisasi sebenarnya. Diaspora diaspora yang sudah kembali main di liga kita ya gitu ya. Jadi pada akhirnya nanti liga juga lumayan memberikan kontribusi karena pemain-pemain itu juga ada banyak main di. Orang kan ada yang bilang kalau dari diaspora balik lagi ke main di Liga Indonesia penurunan karir ya. Kalau buat gua nggak penurunan karir, menurut gua ini justru bagus untuk membantu energi mentalitas pemain kita agar bisa lebih berkembang. Mestinya ngambilnya positifnya ke situ gitu, jangan cuman ngelihat wah ini mainnya enggak kok. Mereka justru lu kalau bisa ya gini deh, gue tiap hari ketemunya sama James Hetfield Metallica. Pasti mental gue pada saat gue ketemu sama musisi Indonesia, mental gue udah beda cuy. Gue nggak takut manggung sama siapapun karena sehari-hari gue nongkrongnya sama James Hetfield. Gue nongkrongnya tiap hari sama Nuno Bettencourt atau siapa gitu.
Itu yang mestinya diserap supaya liga kita bisa jadi lebih berkembang, terutama aspek-aspek faktor-faktor non teknis yang membuat liga ini semakin bagus secara industri, secara komersil, secara kualitas. Itu jadi fondasi yang bagus. Jadi ada proses transfer knowledge-nya Transfer ya, knowledge, baik secara betul, taktikal, technical, secara mentality, Betul. attitude juga Betul, ya mungkin jelas ya, attitude nomor gitu. satu. Skill lu nggak akan jadi apa-apa kalau attitude lu di bawah rata-rata. Iya, Betul. iya. Oke. Nah, terus